8 pekerja, maka yang dibutuhkan adalah 15 hari untuk menyelesaikannya. Nah, pertanyaannya, apabila di sini ditambah pekerjanya sehingga menjadi 10, maka berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah tersebut? Nah, ini menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena ketika ada semakin banyak pekerja, maka otomatis kan hari atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu maka akan semakin pendek atau semakin turun. Ya, kita gunakan metode perbandingan berbalik nilai. Rumusnya adalah A1 dibanding B2 sama dengan A2 dibanding B1. Ya. Jadi kalau di sini ada 8 sama 10 pada ruas sebelah kiri dan 5 dan X di sebelah kanan, maka untuk perbandingan berbalik nilai, maka salah satu ruas itu kalian balik posisinya. Misal di sini saya akan membalik yang sebelah kiri, maka di sini menjadi 8/10 sama dengan X/15. Maka salah satu ruas saja yang dibalik posisinya. Kalau ini atas bawah, maka ini kita balik yang X menjadi di atas, yang 15 menjadi di bawah. Kalau perbandingan berbalik nilai kan masih tetap atas bawah masih tetap. Perbandingan yang senilai, kalau perbandingan berbalik nilai itu salah satu ruas saja yang dibalik. Maka setelah itu sama metodenya, yaitu dikalikan silang. 8 kali 15 sama dengan 10 kali X. 8 kali 15 120 sama dengan 10X. Sehingga di sini X sama dengan, kita pindah ruas, 10-nya menjadi 120 dibagi 10, sehingga X sama dengan 12. Jadi waktu atau hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah tersebut dengan 10 pekerja yaitu 12 hari. Kedua, yaitu di sini diketahui untuk menempuh 2 buah kota, ya, dalam kecepatan 65 km per jam dibutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Nah, pertanyaannya, apabila waktu untuk menempuhnya yaitu 1 jam, maka berapa kecepatan yang dibutuhkan? Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu untuk waktunya. Di sini ada 1 jam 12 menit. Ada 2 satuan yaitu jam dan menit. Maka kita jadikan satu dulu. Boleh dijadikan menit semuanya atau dijadikan jam. Nah, kita di sini mau jadikan jam saja ya. Jadi untuk yang menitnya kita rubah ke jam. 12 menit, 1 jam itu ada 60 menit. Maka untuk merubah menitnya kita bagi dengan 60 sehingga menjadi 1 itu untuk 1 jamnya, 12 dibagi 1 jam ada 60 menit, jadi dibagi 60 sehingga menjadi 1,12 dibagi 60 itu 0,2 sehingga menjadi 1,2 jam. Nah, sekarang kalau satuannya sudah sama, jam dan jam, maka kita operasikan perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok digunakan perbandingan berbalik nilai? Karena ketika kecepatan suatu motor atau suatu kendaraan semakin cepat, maka waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak maka akan semakin pendek. Jadi yang satu semakin naik, maka yang satu akan semakin turun. Jadi menggunakan perbandingan berbalik nilai. Salah satu ruas harus dibalik posisinya. Maka misal di sini dibalik yang sebelah kiri, sebelah kanan atau kiri itu sama saja ya. Yang penting salah satu saja, jangan dua-duanya. Di sini X/65
Bukis membalik yang sebelah kiri sama dengan berarti yang sebelah kanan harus tetap 1 jam 12 menit sudah dirubah menjadi 1,2 per 1. Setelah itu kita kalikan silang. X kali 1 berapapun angkanya atau urusnya dikalikan 1 maka masih tetap X sama dengan 1,2 kali 65. X sama dengan 1,2 kali 65 itu adalah 78. Jadi kecepatan yang dibutuhkan untuk menempuh dalam waktu 1 jam itu adalah 78 km per jam. Kita masuk untuk contoh soal yang kedua, yaitu di sini diketahui untuk menempuh 2 buah kota ya dalam kecepatan 65 km per jam dibutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Nah, pertanyaannya, apabila waktu untuk menempuhnya yaitu 1 jam, maka berapa kecepatan yang dibutuhkan? Nah, sebelum kita hitung, kita lihat dulu untuk waktunya. Di sini ada 1 jam 12 menit. Ada 2 satuan yaitu jam dan menit. Maka kita jadikan 1 dulu. Boleh dijadikan menit semuanya atau dijadikan jam. Nah, kita di sini mau jadikan jam saja ya. Jadi untuk yang menitnya kita rubah ke jam. 12 menit, 1 jam itu ada 60 menit. Maka untuk merubah menitnya kita bagi dengan 60 sehingga menjadi 1 itu untuk 1 jamnya, 12 dibagi 1 jam ada 60 menit. Jadi dibagi 60 sehingga menjadi 1,12 dibagi 60 itu 0,2 sehingga menjadi 1,2 jam. Nah, sekarang kalau satuannya sudah sama jam dan jam, maka kita operasikan perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok digunakan perbandingan berbalik nilai? Karena ketika kecepatan suatu motor atau suatu kendaraan semakin cepat, maka waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak maka akan semakin pendek. Jadi yang satu semakin naik, maka yang satu akan semakin turun. Jadi menggunakan perbandingan berbalik nilai. Salah satu ruas harus dibalik posisinya. Maka misal di sini dibalik yang sebelah kiri. Sebelah kanan atau kiri itu sama saja ya. Yang penting salah satu saja, jangan dua-duanya. Di sini X per 65. Bukis membalik yang sebelah kiri sama dengan berarti yang sebelah kanan harus tetap 1 jam 12 menit sudah dirubah menjadi 1,2 per 1. Setelah itu kita kalikan silang. X kali 1 berapapun angkanya atau urusnya dikalikan 1 maka masih tetap X sama dengan 1,2 kali 65. X sama dengan 1,2 kali 65 itu adalah 78. Jadi kecepatan yang dibutuhkan untuk menempuh dalam waktu 1 jam itu adalah 78 km per jam.